Permisi ya Ibu ya, mohon kita dibahas berdasarkan yang bersangkutan pada rekening yang Pagina karena premium menonjol berupa dari dengan itu di sini saya mau mulai kemudian pembukaan apakah Ibu juga merasakan kemudian saya menilai penurunan bagian terjadi berdasarkan bidang hotnya. Ini salah satu itu bagian-bagiannya adalah yang pertama bagian hot 1 ada promotorium, kemudian ada sayap sacrum, kemudian yang ketiga ada lineal inominatal, kemudian tangan atau kaki besar, di mana kaki itu dia dapat di mana kaki tidak dapat diluruskan, tetapi tangan dapat diluruskan dan jari kaki lebih kecil daripada telapak kaki. Kemudian juga dapat diraba bahwa pada bagian kaki ada 3 tonjolan. Yang pertama itu ada 2 tonjolan mata kaki dan 1 tonjolan tumit. Kemudian di bagian tangan apakah sayap sacrum teraba, kemudian spina ischiatica menonjol, kemudian keadaan dinding rahim panggul lunak atau konvergen. Setelah itu juga kita melihat jika kepala belum masuk dalam diaphragmium teraba, tentukan konjungtiva diagonalis. Setelah itu kita keluarkan jari. Bisa Ibu, saya sudah memeriksa bagian dalamnya. Saya akan keluarkan jari saya. Ibu, dalam 60 menit tidak ada dorongan seperti ini diabetes, tidak ada dorongan, jadi Ibu bisa berjalan-jalan dulu atau berjongkok dan posisikan seperti posisi ini nanti ya semuanya nanti. Oke, baik. Terima kasih Bu. Selanjutnya kita siapkan memari kembali. Saya ingin membersihkan terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Setelah itu mengambil kapas DTT 5, membersihkan, melakukan profiling dari labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, dari vestibulum, perineum sampai anus. Apakah terdapat pembengkakan, apakah ada pengerahan cairan, apakah terdapat varises pada ibu. Itu jika tidak ada, lakukan PT. Baik Ibu, permisi saya akan melakukan pemeriksaan darah pada Ibu. Jadi jari saya akan masuk dari vagina Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu. Oke. Bisa Ibu. Tarik nafas Ibu. Oke. Ya.
Setelah itu kita apakah servis tanpa kaku atau lunak. Jika kaku itu terasa seperti kuping hidung, kalau lunak itu terasa seperti kulit pipis. Setelah itu apakah servis sudah mendatar atau belum? Apakah bibir servis masih berwarna pipis? Setelah itu menentukan pembukaan servis. Menjadi bagian depan layar kepala atau bokong jika teraba kepala itu dia teraba bulat melenting. Jika teraba bokong itu dia lunak tidak melenting. Setelah itu menentukan suturan sagitalis pada presentasi kepala dengan menggerakkan ke bawah simfisis kemudian ke arah belakang untuk menentukan posisi dan dementon. Jadi berdasarkan bidang HOT. Satu itu promontorium sayap sekrum. Setelah itu linea innominata. Setelah itu ramus superior os pubis. Itu HOT 2 itu melewati pinggir rongga panggul bawah simfisis. Setelah itu HOT 3 itu spina ischiadica. HOT 4 itu melewati oksigis. Tentukan ada atau tidaknya caput succedaneum dan volume caput succedaneum atau pada presentasi kepala. Setelah itu memeriksa apakah ada bagian-bagian anak yang menyambung seperti tangan, lengan, kaki atau tali pusat. Perbedaan antara kaki dan tangan yaitu kaki tidak dapat diluruskan terhadap tungkai bawah, sedangkan tangan dapat diluruskan terhadap lengan bawah. Itu jari kaki kecil dibandingkan dengan telapak kaki, jari tangan kira-kira sepanjang telapak tangan. Kaki mempunyai 3 tonjolan tulang yaitu 2 buah mata kaki dan 1 buah tumit. Tangan hanya mempunyai 2 tonjolan yaitu mata tangan. Setelah itu memeriksa keadaan panggul, yaitu apakah promontorium teraba, apakah linea innominata teraba seluruhnya atau sebagian atau beberapa bagian. Jika teraba seluruhnya maka panggul sempit seluruhnya, jika teraba sebagian maka kemungkinan panggul picak. Apakah sakrum teraba, apakah dinding samping panggul lurus atau konvergen, spina ischiadica menonjol atau tidak, apakah arcus pubis harus merupakan sudut tumpul, keadaan dasar panggul apakah kaku atau tebal, jika kepala belum masuk dan promontorium teraba tentukan conjugata diagonalis. Dari saya Ibu, permisi ya Ibu, tarik nafas Ibu. Oke. Baik. Setelah itu mengganti sarung tangan yang terkontaminasi. Mengganti sarung tangan dan membuka di larutan klorin. Setelah itu melakukan DJJ. Baik Ibu, saya akan melakukan DJJ yaitu memeriksa denyut jantung bayi pada bayi Ibu. Pemeriksaan DJJ dan nadi selama 1 menit. Saya periksa pembukaan Ibu sudah lengkap dan keadaan janin Ibu juga normal. Tentu jika Ibu ingin meneran silakan meneran ya Ibu. Mungkin bisa dibantu bapaknya untuk memegang belakang ibunya, atau nanti Ibu jika Ibu sudah rasa kontraksinya berkurang, mungkin nanti bapaknya bisa memberikan Ibu minum makan seperti itu Ibu. Ibu
Setelah itu memakai sarung tangan. Oke, Ibu, jika ingin beneran, silakan beneran ya Ibu. Oke, bagus Ibu. Terus Ibu, terus. Ya Ibu, ayo Ibu. Oh, bagus sekali Ibu. Aduh, pintarnya. Ayo lagi Ibu. Ayo Ibu, semangat Ibu. Terus Ibu. Terus Ibu. Apakah ada lilitan dari pusat, jadi dari pusat ya. Setelah itu ya, putaran paksi luar. Alhamdulillah Ibu, bayinya sudah satu, keringkan bayinya dan melakukan penilaian sepintas apakah bayi tutup bulan, apakah bayi bergerak aktif, apakah bayi menangis kuat. Setelah itu lakukan pengecekan lagi apakah ada bayi kedua. Jika tidak ada, setelah itu suntikan oksitosin. Ibu, saya akan menyuntikkan oksitosin ya Ibu. Terima kasih Ibu. Klem tali pusat 2-3 cm dari pusat bayi. Setelah itu memotong tali pusat.
bajunya bisa dibukakan ya Ibu. Setelah itu peregangan tali pusat. Setelah itu nanti bisnis Ibu. Pindahkan klem 5 sampai 10 cm. Setelah plasenta kita putar kepingin ke searah dan menjauh. Itu menaruh plasenta dan memeriksa apakah keadaannya lengkap. Menaruh plasenta di tempat isolasi biasa. Itu memeriksa apakah terdapat perdarahan. Jika dilihat perdarahan tidak aktif, berarti tidak ada perdarahan. Baik Ibu atau Bapak mungkin nanti bisa membantu ibunya untuk dimasak ya seperti ini, searah dan jam. Itu membersihkan ibu menggunakan masak dengan cairan BCA. Tempat tidur ibu menggunakan larutan klorid menggunakan masker. Setelah itu membersihkan alat dengan larutan klorid. Ibu sudah selesai, nanti saya akan kembali lagi untuk proses selanjutnya ya.